Assalamualaikum generasi smart. Kali ini kita akan membahas soal tentang kalimat inti dan perluasan kalimat. Untuk menjawab soal tentang kalimat inti dan perluasan kalimat, satu modal utama yang harus dipunyai oleh generasi smart adalah kemampuan membuat pola kalimat atau kemampuan membuat SPOK kalimat. Jadi yang paling utama di situ adalah SP. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut sampai selesai. Soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Jenis soal ini pernah muncul pada soal UTBK tahun 2019. Bunyi soalnya adalah kalimat inti dari kalimat pertama pada paragraf di atas adalah. Jadi bentuk soalnya dia memberikan paragraf dulu, kemudian meminta kita untuk fokus di kalimat satu. Artinya kalimat yang lain tidak perlu dibahas. Kalimat satu bunyinya adalah perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan. Jadi yang kita lakukan adalah menentukan subjek predikatnya, paling tidak subjeknya dulu dengan predikatnya. Nah, apa subjek kalimat ini? Subjeknya adalah perwakilan nelayan terdampak. Apa itu subjek? Subjek itu adalah pelaku dalam kalimat. Nah, yang pelaku di situ adalah perwakilan nelayan terdampak. Terus predikatnya apa? Predikatnya itu adalah segala sesuatu yang dilakukan. Nah, yang dilakukan dalam kalimat itu adalah menyampaikan. Artinya opsinya harus ada kata menyampaikan, harus ada predikatnya. Nah, kita langsung turun ke opsi saja. Ternyata di opsi itu yang ada kata menyampaikan ada dua, yakni Bravo dengan Delta. Nah, artinya kita fokus pada opsi B dan D saja. A, C, dan E itu tidak usah dipedulikan, karena itu sudah otomatis salah. Nah, antara B dengan D, yang mana yang paling inti? Nah, ternyata jawabannya adalah Bravo. Perwakilan nelayan itu masih inti, masih ada intinya. Nah, jadi seperti itu, jadi jawabannya adalah Bravo. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini pernah juga muncul di soal UTBK tahun 2020. Seperti ini soalnya. Nah, kalau generasi smart mendapatkan soal seperti ini, sangat gampang sebenarnya untuk menjawabnya. Meskipun soalnya itu susah karena semua opsi kelihatan punya potensi benar yang sama. Jadi cara menentukan yang paling mudah adalah mencari apa predikat dari kalimat ini. Nah, predikat itu adalah segala sesuatu yang dilakukan. Kita lihat di dalam kalimat yang ada di soal nomor 2 ini, yang dilakukan di situ adalah kata memiliki. Memiliki itu yang menjadi predikat. Kita lihat langsung ke opsi. Yang mana ada kata memiliki, itulah jawabannya. Ternyata jawabannya adalah C. Jadi seperti itu, cukup mudah. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, ini soalnya harga BBM naik. Harga BBM naik itu adalah kalimat inti. Jadi kalau saya bilang kalimat inti, maka polanya sudah pasti cuma ada dua, subjek dan predikat. Harga BBM subjek, naik adalah predikat. Soalnya meminta kalimat perluasan untuk kalimat inti di atas adalah, nah bagaimana cara menjawabnya? Harga BBM naik itu harus tetap menjadi subjek predikat di kalimat yang dimintanya. Contoh, di pilihan alfa, pemerintah menaikkan. Apa yang predikat, apa yang subjek di alfa? Ternyata yang subjek adalah pemerintah. Itu sudah salah karena tidak sesuai dengan konteks soal. B, harga BBM itu subjek. Dinaikkan predikat. Sementara di soal tadi predikatnya adalah naik. Kemudian C, sejak tahun 2010 itu adalah keterangan harga BBM subjek, naik predikat. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C. Kita lanjut ke delta. Kenaikan harga BBM itu subjek, ditentukan itu predikat. Itu sudah salah. Predikatnya berbeda. Tadi soal predikatnya naik, di opsi D predikatnya ditentukan. Kemudian error di Indonesia, keterangan kenaikan harga BBM subjek. Itu sudah salah karena di atas di soal
hanya subjeknya berupa kenaikan harga BBM saja. Harga BBM saja ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang inti kalimat di atas adalah artinya soalnya menyajikan kalimat luas. Kita diminta untuk menentukan apa kalimat intinya. Ya mau tidak mau kita harus tentukan subjek predikatnya. Nah, kita baca soalnya. Sikap-sikap negara barat yang melarang warganya bepergian ke ASEAN, terutama ke Indonesia, dikritik. Nah, ini ada kata dikritik. Dikritik itulah subjek predikatnya. Sekarang kita mencari yang mana yang memuat kata predikat di opsi. Alfa tidak ada, Bravo tidak ada, C tidak ada, Delta tidak ada, error ada. Berarti jawabannya adalah error. Jadi cukup mudah untuk menjawab soal seperti ini. Kita ke soal nomor terakhir, nomor 5. Perluasan dari kalimat di atas, maksudnya kalimat adik membaca buku. Adik membaca buku itu kalau dipolakan, adik subjek, membaca predikat, buku adalah objek. Nah, perluasan dari kalimat yang masih sama polanya dengan opsi adalah kita mau tidak mau kita polakan juga kalimat-kalimat yang ada di opsi. Alfa, adik subjek meminta predikat, itu sudah tidak sesuai dengan soal, berarti salah. B, adik yang memakai kacamata itu subjek sedang membaca predikat, buku objek. Nah, ini bisa dijadikan sebagai jawaban. Kalau opsi lain tidak ada yang lebih tepat. C, adik saya subjek sedang membaca buku yang kamu pinjam. Adik saya tidak bisa dikatakan inti kalimat. Kalau adik saya tidak bisa dipisah menjadi adik tok saja. Adik saya harus satu kesatuan. Artinya itu tidak subjeknya dengan soal berbeda. Subjek pilihan C dengan soal agak berbeda sedikit. Nah, kemudian delta, adik sedang membaca sebuah puisi. Nah, di situ yang berbeda adalah objeknya. Kalau di soal buku, kalau di delta puisi. Kemudian pilihan E, adik memakai. Nah, memakai itu predikatnya sangat berbeda jauh dengan soal. Maka sudah jelas jawabannya yang tepat adalah B. Adik yang memakai kacamata itu subjek sedang membaca predikat. Buku yang kamu pinjamkan itu adalah objek. Kalau ditarik kalimat intinya, maka pasti menjadi adik membaca buku. Demikian pembahasan soal kita untuk materi kalimat inti dan perluasan kalimat. Kesimpulannya adalah generasi smart untuk menjawab soal-soal seperti ini harus mengetahui betul bagaimana cara membuat pola kalimat. Bagaimana cara menentukan subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain sebagainya. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.